Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Fauzanah dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4A IAIN Surakarta. Vlog ini saya upload untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Perhitungan Keuntungan Bank Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Melia Kusuma SEMM. Pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh yang namanya virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 mulai masuk pada bulan Februari tahun 2020, di mana dampaknya sangat terasa bagi masyarakat Indonesia, terutama pada tenaga medis. Banyak korban yang berjatuhan, sampai tenaga medis pun kelelahan. Barang-barang yang digunakan pun sudah mulai menipis stoknya, hingga barang-barangnya pun harus dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Banyak penggalangan dana yang dilakukan. Namun, virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada sektor perekonomian, pariwisata, dan juga pada sektor perbankan, ataupun yang lain-lainnya juga. Pada sektor perekonomian, tentunya yang paling sangat terasa itu pada sektor perdagangan. Kenapa pada sektor perdagangan dirasa sangat merugikan? Itu karena warga yang berjatuhan karena terjangkit virus corona sangat banyak hingga meresahkan masyarakat juga, sehingga Presiden dan jajarannya membuat keputusan untuk melakukan pembatasan aktivitas, di mana seluruh pekerjaan dan pendidikan dilakukan di rumah melalui online. Dengan pembatasan aktivitas tentunya semua kegiatan dibatasi. Tempat-tempat nongkrong, perbelanjaan, pusat toko baju, mungkin sekarang sedang sepi-sepinya, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan pun juga sangat tipis atau rendah. Itu juga yang membuat para karyawan dipulangkan. Karena penghasilan yang tidak memadai tersebut juga berpengaruh pada sektor perbankan, di mana mereka yang melakukan usaha dengan modal perbankan, modal dari bank, harus membayar utang-utangnya. Tentunya mereka sangat keberatan. Mungkin ada yang menunggak juga karena penghasilan mereka yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi untuk membayar hutang. Nah, pada dampaknya pada sektor perbankan ini juga dirasakan pada kredit indikasi, di mana kredit indikasi pada tahun ini lebih banyak diikuti oleh bank asing. Namun di posisi pertama tetap pada bank lokal kita, yaitu Bank BNI. Dampak COVID-19 juga dirasakan pada operasional bank. Di antaranya, yang pertama, penutupan unit operasional bank. Tak sedikit kantor bank yang ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti kantor kas, kantor cabang pembantu, yang operasionalnya dialihkan kepada kantor cabang untuk menghindari banyaknya aktivitas dan mengurangi risiko. Yang kedua, jam operasional bank. Hal ini dilakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Jam operasional bank dilakukan sesuai kebijakan bank. Biasanya, bank akan melakukan operasionalnya selama 6 jam dalam satu hari. Yang ketiga, split operation. Split operation dilakukan bank sebesar 50%, yang artinya 50% bank akan memulangkan karyawan dan sisanya akan tetap bekerja di bank tersebut. Namun dengan jumlah libur yang berbeda-beda antara 2 hari sampai 5 hari. Yang keempat, meningkatkan biaya operasional bank. Tentunya untuk menyamankan dan menghindari penyebaran COVID-19, bank harus melayani dan menyediakan fasilitas kebersihan untuk para karyawan dan juga para nasabah, di mana harus menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan masker, disinfektan, dan membuat tempat pencucian tangan di depan bank. Dilansir dari NBC Indonesia, Fitch pada tanggal 24 Maret 2020 mencatat bank-bank Indonesia saat ini menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek
yang memperlambat ekonomi. Pendapatan yang didapat oleh bank juga rendah seiring dengan memburuknya sektor kredit. Pertumbuhan pinjaman yang lambat harusnya memudahkan likuiditas mata uang lokal. Namun, mata uang lokal ditekan capital law dan depresiasi mata uang. Berdasarkan POJK tersebut, restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Demikian pemaparan mengenai dampak COVID-19 terhadap perbankan dan keuntungannya. Saya cukupkan, tetap jaga kesehatan, keep safety, tetap berdoa, semoga COVID-19 cepat berlalu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.